Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Mas Faisam, kelas 23 D3 WTA dengan NB 30. Selanjutnya pada materi kali ini yaitu penulisan struktur kontrol. Itu struktur kontrol, yaitu yang pertama adalah tujuan dari materi ini adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, kemudian dapat membuat perintah if menggunakan perintah case, kemudian membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah berulangan, kemudian menggunakan tabel logika, kemudian kontrol blok menggunakan nested loop dan label. Nah, di sini adalah mengontrol alur ekspresi PL atau SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol berulangan. Contoh perintah if macamnya if, then, and if. Kemudian if, then, else, and if. Kemudian if, then, else if, dan and if. Kemudian menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Contoh begin, update row, kemudian sebagai label begin, update employee, end, update row, dan goto, update row, dan end. Kemudian perintah if, contohnya adalah if condition then, kemudian statementnya yang dijalankan kemudian else if condition then, kemudian else statement. Ini adalah contohnya. If upper v last name sama dengan kids, maka vgl assignment 1-2, kemudian end if. Nah, ini untuk penggunaan if then else. Jika iya, maka jika bulan di antara hari sekarang sampai dengan VHL date dibagi 12 lebih besar pada 5 tahun, maka 5 tahun sama dengan benar. Jika tidak, 5 tahun 5 years sama dengan false. Ini bersifat boolean. Nah, ini menguji case suatu variabel selector di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contoh case selector when expression jika benar maka result 1, kemudian when expression 2, kemudian then result 2. Ini contoh dasar dari ekspresi case. Jika V great, ketika when A then excellent. Jika B when then very good. Jika C then good. Jika tidak ada pilihan di sini. Else sebagai penutup, kemudian ditampilkan dalam DPMS output line. Nah, berdasarkan bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari bahwa berikut perbandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Nah, selanjutnya adalah perintah loop berulangan. Mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, berulangan tanpa kondisi, kemudian for loop, berulangan berdasarkan nilai variable counter, sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan. Kemudian while loop, berulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Adalah contoh dari basic loop. Sampai berapa jika V counternya lebih dari 3. Di sini V counter akan dinaikkan secara bertahap dengan penambahan 1 di sini. V counter plus 1. Perintahnya adalah menginsert baris baru ke location. Nah, di sini adalah menggunakan while loop. Jika while V counter lebih besar daripada 3, maka akan keluar, kemudian akan dikejarkan untuk menginsert SQL di bawah ini. Nah, di sini untuk menggunakan for loop, di sini menggunakan, namun di sini tidak menggunakan V counter seperti yang tadi. Di sini otomatis menggunakan i in 1 sampai 3 loop, kemudian dijalankan. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi.
Gunakan for loop jika jumlah literasi diketahui. Nah, nested loop dan labels pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat digunakan untuk perintah exit yang merefer ke tabel. Nah, di sini adalah inner loop, yang di loop paling luar, outer loop, kemudian exit when v counter lebih daripada 10. Kemudian inner loop di dalam loop tadi, keluar ketika outer loop, when total done sama dengan yes. Kemudian exit when inner, di sini inner dan sama dengan yes. Nah, ini ada inner loop dan outer loop. Pada contoh di atas ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diupdate oleh delimiters A, E. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menggunakan struktur kontrol, kondisional, ekspresi case, loops, basic loops, for loop, while loop, dan perintah exit. Nah, kita akan pelatihan soal. Nah, jalankan script lab 01 sekian membuat tabel message. Tulis blok PL sekian untuk menyisipkan bilangan ke dalam lab tabel message. Kita ambil praktikum hari ketiga. Nah, salah. Kita buat tabel baru, tabel message. Setelah saya dibuat, lalu kita mengisi tabel message tadi dengan perintah looping. Nilainya adalah 1 sampai 8. 6 sampai 8. Coba kita hasilkan. 1, 2, 3 kecuali 6 dan 8. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu buat blok PLS kita untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee, yaitu define P0 sampai dengan 100. Jika gaji kurang dari 5.000, maka bonus yang diterima adalah 10%. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 50% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima adalah 0. Coba kita 100 ini kita jalankan. Nilainya 100. Nah, hasilnya ada 28.800 gajinya setelah dinaikkan. Kemudian soal selanjutnya yaitu buat tabel MP yang copy dari replika dari tabel employee. Kita gunakan script yang ini, yang merupakan kopian dari tabel employee, tabel MP ini. Coba kita jalankan. Nah, kita sudah membuat tabel kopiannya. Kemudian kita jalankan. Kemudian tambahkan kolom baru yaitu penilai stars di tabel EMP tadi.
selesai, di alter tabel, kemudian kita isi labelnya. Dengan nilai bintang berapa tadi? Kita buat nilai 100. Ada hasilnya dari update. Kita coba lihat di tabel EMP ini data-datanya apa aja. Nah, kita lihat MPID 100. Nah, namanya Steven. Nah, di sini adalah statusnya adalah sebanyak ini dari jumlah pegawai gajinya tadi. Ya, berikut sekian lah dari materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.